Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Asuransi Syariah, Bapak Muhammad Arif Hakim MAG. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema prospek dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Langsung saja, poin A. Pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-tamin, penanggungan disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau mustamin. At-tamin diambil dari kata amana yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, dan rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Mentakminkan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau walinya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Dikatakan seorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, dan mobilnya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi atau tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu terhadap akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dari definisi di atas, dapat bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi suatu resiko atau masalah. Oleh sebab itu, premi atau asuransi syariah adalah jumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan atau tabarru. Dana tabarru atau tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarruk adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Poin selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Valentiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentiara Dewanita akan menyambung penjelasan dari Mas Anam, yaitu tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Menyusul perkembangan di Indonesia pada bulan Juli tahun 1992, maka muncul pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit saat itu untuk asuransi syariah. Kemudian, karena operasional bank syariah tidak bisa lepas dari asuransi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuklah tim Tapati atau tim pembentukan Tafakur Indonesia yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa atau IJMI, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tuku Mandiri, dan DEPKU atau yang ketika itu diwakili oleh pejabat DPU Firdaus Jailani dan Karnain A. Perwata Atmaja. Tim Tapati diketuai oleh Rahman Hussein atau mantan Direksi Tuku Pratama, dengan penasihat yang aktif Dr. Tabrani Ismail atau Yayasan Abdi Bangsa atau IJMI. Tim Tapati beranggotakan Al-Ghifari, Hunar Sinaga, Arif Tamrin, Agus Haryadi, Syafi'i Antoni, Aris Mufti, Hanifah, Husein, Syakti Agustono, Agus Basuki, Amin Musa, Teguh Wibowo, Idris Amin Aziz, Jimli Asidiki, Husein, dan banyak lagi nama lain yang ikut berperan aktif ketika itu. Kemudian 3 anggota tim inti Tapati kemudian berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah yang sudah ada sejak tahun 1984, beroperasional di sana dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu.
Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober tahun 1993 di Hotel Indonesia, akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Tafakul Indonesia sebagai holding company dengan Dirut Rahmat Husain yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Tafakul Keluarga dan PT Asuransi Tafakul Umum. Cukup panjang perjalanan Tafakul yang hanya bermodal 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam undang-undang asuransi. Suka, duka, dan tantangan sebagai pionir telah dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat minim, modal yang kecil, SDM yang sangat terbatas, dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masing-masing sangat asing. Bahkan menyebut kata tafakul pun begitu susah. Ada yang menyebut taiful, takafur, takabur, tapakul, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-8, barulah muncul asuransi syariah lainnya, yaitu Mubarokah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang Syariah, dan seterusnya. Perkembangan asuransi syariah dalam dekade 2001 kesini sungguh sangat mengembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya seperti reksadana syariah, leasing syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, broker syariah, selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Dan semakin lengkap dengan munculnya KMA baru dari Menteri Keuangan yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya di dalam makalah juga diberikan tabel tentang perkembangan cabang-cabang asuransi syariah dalam 5 tahun terakhir. Mohon disimak dalam makalahnya masing-masing, teman-teman. Selanjutnya yaitu selain jumlah yang ada di dalam tabel di atas, saat ini masih terdapat sejumlah asuransi konvensional yang sedang dalam proses cabang syariah dan beberapa perusahaan yang sedang dalam taraf persiapan konversi maupun mendirikan perusahaan asuransi yang baru. Perusahaan asuransi syariah yang telah ada saat ini pada tanggal 14 Agustus 2003 yang lalu kemudian membentuk suatu wadah perkumpulan atau asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI. AASI dibentuk selain sebagai media komunikasi sesama anggota, juga secara eksternal sebagai wadah resmi untuk mewakili asuransi syariah baik kepada pemerintah, legislatif maupun ke luar negeri, terutama dalam rangka dalam membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa di luar negeri yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. AASI sebagai wadah tunggal asuransi syariah telah menyiapkan sertifikasi ahli asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Valen mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Syariah Indonesia menyatakan bahwa hingga Januari 2008 di Indonesia sudah ada 3 perusahaan yang full asuransi syariah, 32 cabang asuransi syariah, dan 3 cabang reasuransi syariah. Dari data Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan tingkat pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40%. Sementara asuransi konvensional hanya 22,7%. Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai memiliki sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berlaku secara Islam. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa yang akan datang. Selain itu, juga terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah mampu bertahan di tengah ekonomi yang melanda Indonesia. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai tantangan asuransi syariah. 1. Minimnya modal. Beberapa hal yang menjadi penyebab relatif rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah dalam 10 tahun terakhir adalah rendahnya dana yang membackup perusahaan asuransi syariah.
promosi dan edukasi pasar relatif belum dilakukan secara efektif, belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya SDM yang profesional. Terus bertambahnya perusahaan asuransi merupakan kabar baik bagi perkembangan industri tersebut. Namun sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM asuransi syariah yang berkualitas. Seringkali pembukaan cabang atau divisi asuransi syariah baru hanya didukung jumlah SDM terbatas. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Ketidaktahuan masyarakat mengenai produk asuransi syariah dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah dan lebih memilih jasa asuransi konvensional. Kemudian yang keempat, dukungan pemerintah belum memadai. Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Di antaranya, kurang didukungnya dari para pengambil kebijakan negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.